Apa jadinya, jika kesetiaan yang kamu berikan selama bertahun-tahun, dibalas dengan lemparan koper di depan pintu rumah? Hanya karena masalah sepele, telat memasak makan malam, Alia harus menerima kenyataan pahit diusir oleh ibu mertuanya sendiri. Namun, di balik tuduhan, menantu tidak berguna, itu, Alia menyimpan sebuah rahasia besar yang akan meruntuhkan martabat keluarga yang selama ini sok suci. Saat Ibu Lena dan Dika sibuk menghakiminya, mereka tidak tahu bahwa anak emas kesayangan mereka, Siska, sedang meregang nyawa di jalan raya akibat perbuatan yang sangat memalukan. Inilah kisah tentang sebuah pengkhianatan, kesabaran yang habis, dan bagaimana sebuah aib besar menjadi bumerang yang menghancurkan kesombongan hingga ke akar-akarnya. Alia tidak lagi diam. Ia berdiri tegak, tertawa di atas luka, dan membiarkan dunia melihat siapa sebenarnya yang memegang mahkota palsu dalam rumah itu. Mari kita mulai ceritanya. Ibu Lena berdiri di tengah ruang tamu dengan wajah yang memerah karena amarah yang meluap-luap. Ia menatap Alia dengan pandangan menghina seolah menantunya itu adalah kotoran yang mengganggu pemandangan matanya yang suci. Pagi itu rumah besar tersebut terasa sangat mencekam karena suara Ibu Lena yang melengking tajam menembus dinding-dinding rumah. Ibu Lena berteriak menuduh Alia sebagai menantu yang tidak tahu diri dan hanya bisa menumpang hidup tanpa memberikan pengabdian yang layak. Di samping Ibu Lena, Dika hanya berdiri mematung sambil menundukkan kepala. Dika sama sekali tidak berani menatap mata istrinya, apalagi membela Alia dari serangan kata-kata pedas ibunya. Bagi Dika, suara Ibu Lena adalah hukum tertinggi yang tidak boleh dibantah sama sekali meskipun ia tahu bahwa Alia sedang tidak enak badan sejak subuh tadi. Alia memegang pinggiran meja makan dengan tangan yang gemetar hebat. Tubuhnya terasa sangat lemas dan suhu tubuhnya sedang tinggi. Namun ia tetap dipaksa untuk menyiapkan sarapan mewah untuk seluruh anggota keluarga. Ibu Lena tidak mau tahu apakah Alia sakit atau tidak karena baginya tugas seorang menantu adalah melayani tanpa mengeluh sedikit pun. Ibu Lena mengatakan bahwa Alia adalah perempuan beruntung yang bisa dinikahi oleh Dika yang merupakan seorang manajer di perusahaan besar. Kata-kata itu terus diulang-ulang seolah Alia adalah tawanan yang harus menebus utang nyawa setiap harinya. Alia hanya bisa diam membisu sambil terus meneteskan air mata yang jatuh ke atas piring-piring yang sedang ia susun. Hatinya terasa sangat perih melihat suaminya sendiri tidak punya nyali untuk sekadar memintakan keringanan tugas bagi istrinya yang sedang pucat pasi. Tiba-tiba Siska turun dari lantai atas dengan wajah yang sangat masam dan terlihat sangat gelisah. Siska adalah anak bungsu kesayangan Ibu Lena yang selalu dimanja dan tidak pernah menyentuh pekerjaan rumah tangga sedikitpun. Siska mengabaikan sapaan Alia dan langsung duduk di meja makan dengan kasar. Siska mengeluh bahwa masakan Alia sangat tidak enak dan baunya membuatnya ingin muntah. Mendengar keluhan anak emasnya, Ibu Lena semakin menjadi-jadi dalam menghina Alia. Ibu Lena menyebut Alia adalah perempuan kampungan yang tidak becus melakukan hal sederhana seperti memasak. Siska kemudian berteriak bahwa ia tidak selera makan dan ingin segera pergi keluar rumah tanpa pamit dengan jelas kemana tujuannya. Ibu Lena hanya tersenyum manis pada Siska dan memberikan uang saku tambahan tanpa curiga sedikit pun pada gelagat aneh putrinya itu. Alia melihat Siska berjalan dengan sangat hati-hati dan sesekali memegang perutnya dengan ekspresi menahan sakit yang luar biasa. Alia mencoba bertanya kepada Siska apakah ia butuh bantuan atau sedang merasa sakit. Namun Siska justru membentak Alia dengan kata-kata kasar dan menyuruh Alia tutup mulut. Siska mengatakan bahwa Alia tidak perlu ikut campur urusan orang lain dan lebih baik fokus pada tugas mencuci pakaian yang menumpuk. Setelah Siska pergi dengan sebuah mobil yang menjemput di depan gerbang, Alia merasa ada sesuatu yang sangat tidak beres. Ia melihat ada tetesan cairan berwarna merah di lantai kamar mandi yang baru saja digunakan oleh Siska. Alia merasa ketakutan namun ia tidak berani bicara, karena Ibu Lena terus memantaunya dengan tatapan penuh kebencian dari ruang tengah. Dika kemudian berangkat kerja tanpa mencium kening Alia, atau sekadar memberikan semangat sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang baru beberapa tahun menikah. Dika hanya berpesan agar Alia tidak membuat ibunya marah lagi, karena ia lelah mendengar keributan setiap kali pulang ke rumah. Alia merasa dunianya runtuh karena orang yang seharusnya menjadi pelindungnya justru menjadi orang pertama yang membiarkannya disiksa secara mental. Alia duduk bersimpuh di dapur setelah semua orang pergi dari area tersebut. Ia menangis terseduh-seduh meratapi nasibnya yang dianggap lebih rendah dari pembantu di rumah itu.
Padahal Alia selalu berusaha menjadi istri yang setia dan menjaga kehormatan keluarga Dika di mata orang lain meskipun ia sendiri selalu diinjak hidupnya. Menjelang siang hari, Ibu Lena memerintahkan Alia untuk memasak menu spesial, karena akan ada tamu dari kerabat jauh. Alia mencoba bangkit meski kepalanya terasa sangat pusing berputar. Namun saat ia sedang memotong sayuran, ia melihat sebuah pesan singkat masuk ke ponsel rumah yang tidak sengaja tertinggal di dekat meja dapur. Pesan itu berasal dari nomor yang tidak dikenal namun ditujukan untuk Siska. Isi pesan itu sangat mengerikan tentang sebuah janji temu di tempat Mbah Durgani untuk menyelesaikan urusan yang belum tuntas. Alia teringat siapa Mbah Durgani, yaitu seorang dukun urut yang dikenal sering melakukan praktik berbahaya di pinggiran kota. Firasat Alia mengatakan bahwa Siska sedang dalam bahaya besar yang bisa merusak nama baik keluarga yang sangat dipuja oleh Ibu Lena. Alia mencoba menghubungi Dika untuk memberitahu kecurigaannya namun ponsel Dika tidak aktif karena sedang rapat besar. Alia merasa tidak tenang jika membiarkan Siska pergi sendirian ke tempat seperti itu, apalagi dalam kondisi pucat. Tanpa pikir panjang dan tanpa mempedulikan perintah memasak dari Ibu Lena, Alia melepaskan celemeknya dan berlari keluar rumah. Ia nekat mencari ojek untuk menuju ke arah pinggiran kota mengikuti firasat kuatnya. Alia tahu bahwa jika ia meninggalkan rumah sekarang tanpa izin, maka Ibu Lena akan sangat murka. Namun nyawa Siska dan rahasia besar keluarga ini terasa lebih mendesak di mata Alia. Ia tidak menyadari bahwa keputusannya untuk menolong Siska hari ini justru akan menjadi awal dari kehancuran statusnya di rumah itu namun sekaligus menjadi jalan bagi terbukanya topeng kepalsuan keluarga Ibu Lena yang selama ini merasa paling suci di lingkungan mereka. Di dalam perjalanan yang terik, Alia terus berdoa agar ia tidak terlambat menemukan Siska. Ia tidak peduli lagi dengan rasa sakit di tubuhnya sendiri, karena rasa tanggung jawabnya sebagai kakak ipar masih sangat besar. Ia membayangkan betapa hancurnya Ibu Lena jika tahu anak gadis kesayangannya terjerumus dalam pergaulan bebas bersama Donald, hingga harus mencari jalan pintas yang mengerikan. Alia tiba di sebuah gang sempit yang sangat kusam dan lembab di mana aroma minyak urut dan kemenyan tercium sangat tajam. Hatinya berdegup kencang saat melihat mobil yang menjemput Siska tadi terparkir di depan sebuah rumah tua yang tertutup rapat. Alia melangkah maju dengan penuh keraguan namun ia tahu bahwa kenyataan pahit baru saja dimulai dan ia harus siap menghadapi badai besar yang akan menghantam hidupnya sesaat setelah ia memasuki pintu rumah Mbah Durgani tersebut. Alia melangkah masuk ke dalam rumah tua milik Mbah Durgani dengan perasaan yang tidak menentu. Ruangan itu sangat gelap dan pengap. Hanya diterangi oleh lampu neon kecil yang berkedip-kedip di sudut langit-langit. Bau amis darah yang bercampur dengan aroma minyak kayu putih menyengat indera penciuman Alia hingga membuatnya ingin mual. Di sebuah dipan kayu yang hanya dialasi tikar lusuh, Alia melihat Siska terbaring lemas dengan wajah yang sangat pucat seputih kapas. Siska tampak mengerang kesakitan sambil memegangi perutnya yang ditutupi kain sarung yang mulai berubah warna menjadi merah tua. Di sampingnya, Mbah Durgani sedang sibuk membersihkan peralatan yang terlihat sangat tidak higienis sambil sesekali berkomat-kamit merapalkan mantra yang terdengar mengerikan di telinga Alia. Mbah Durgani terkejut melihat kedatangan Alia dan langsung mencoba menghalangi jalan masuknya. Namun Alia dengan sisa tenaganya mendorong wanita tua itu, karena melihat kondisi Siska yang sudah setengah sadar. Alia mendekat dan memanggil nama Siska dengan suara bergetar. Namun Siska hanya bisa membuka matanya sedikit sebelum akhirnya pingsan total. Alia sangat panik saat menyadari bahwa tangan dan kaki Siska sudah terasa dingin seperti es. Ia tahu bahwa ini bukan lagi sekadar urusan urut biasa, melainkan sebuah tindakan medis ilegal yang gagal dan mengancam nyawa. Tanpa mempedulikan teriakan Mbah Durgani yang melarangnya melapor ke siapapun, Alia segera membopong tubuh Siska keluar dari rumah terkutuk itu. Di luar rumah, Donald yang tadinya menunggu di dalam mobil justru terlihat sangat ketakutan. Begitu melihat Alia keluar dengan Siska yang bersimbah darah, Donald bukannya membantu malah langsung memacu mobilnya dengan kencang meninggalkan mereka berdua di pinggir jalan yang sepi. Alia berteriak meminta tolong namun tidak ada satupun kendaraan yang lewat, karena hari sudah mulai sore dan kawasan itu memang jauh dari pemukiman warga. Alia menangis terseduh-seduh sambil memangku kepala Siska di atas aspal jalan raya yang kasar. Ia tidak menyangka Donald yang selalu dipuji Siska sebagai pria kaya dan bertanggung jawab ternyata hanyalah seorang pengecut yang lari dari tanggung jawab setelah menghancurkan masa depan adik iparnya.
Alia mencoba menelepon Ibu Lena berkali-kali namun panggilannya selalu ditolak. Ibu Lena kemungkinan besar sengaja mengabaikan telepon dari Alia, karena masih marah soal urusan masak yang belum selesai. Alia kemudian mencoba menghubungi ambulans namun lokasi mereka sangat sulit dijelaskan dengan kata-kata. Dengan keberanian yang tersisa, Alia menghentikan sebuah truk pengangkut pasir yang kebetulan melintas. Ia memohon kepada sopir truk tersebut untuk membawa mereka ke rumah sakit terdekat. Sepanjang perjalanan di atas bak truk, Alia terus mendekap tubuh Siska yang semakin lemas. Air mata Alia mengalir deras membasahi kerudungnya, memikirkan bagaimana mungkin anak yang begitu dimanja oleh Ibu Lena bisa sampai melakukan perbuatan senekat ini sendirian tanpa pengetahuan keluarga. Sesampainya di unit gawat darurat rumah sakit, Alia segera mengurus semua administrasi dengan tangan gemetar. Dokter mengatakan bahwa Siska mengalami pendarahan hebat akibat tindakan aborsi yang dilakukan secara paksa oleh orang yang tidak profesional. Siska harus segera menjalani operasi darurat untuk menyelamatkan nyawanya, meskipun dokter memberikan peringatan bahwa kemungkinan besar rahim Siska tidak bisa dipertahankan karena sudah mengalami infeksi berat. Alia terduduk di kursi tunggu rumah sakit dengan pakaian yang penuh noda darah. Ia merasa sangat lelah secara fisik dan mental. Ia ingin sekali segera pulang dan memberitahu Dika tentang apa yang terjadi. Namun ia juga takut akan reaksi Ibu Lena yang pasti tidak akan percaya begitu saja pada ceritanya. Alia melihat jam di dinding rumah sakit yang sudah menunjukkan pukul 7 malam. Ia baru tersadar bahwa ia sudah meninggalkan rumah selama berjam-jam tanpa kabar. Ponselnya terus bergetar menunjukkan puluhan panggilan tak terjawab dari Dika dan pesan-pesan penuh caci maki dari Ibu Lena. Ibu Lena menuliskan pesan bahwa Alia adalah menantu pembawa sial yang sengaja pergi dari rumah saat tamu-tamu mulai berdatangan. Ibu Lena mengancam akan memberikan pelajaran yang tidak akan pernah dilupakan oleh Alia seumur hidupnya. Alia hanya bisa menghela napas panjang sambil menatap pintu ruang operasi yang masih tertutup rapat. Ia merasa terjepit di antara kewajiban menjaga aib Siska dan keharusan membela dirinya sendiri dari fitnah yang mulai dibangun oleh mertuanya di rumah. Selama menunggu operasi selesai, Alia sempat melihat ke arah tas milik Siska yang ia bawa dari rumah Mbah Durgani. Di dalamnya terdapat beberapa lembar foto hasil USG dan surat perjanjian yang ditulis tangan antara Siska dan Donald. Surat itu berisi janji Donald untuk memberikan sejumlah uang sebagai biaya pengguguran kandungan agar hubungan mereka tidak diketahui oleh Ibu Lena yang dikenal sangat menjaga harga diri keluarga. Alia menyimpan bukti-bukti itu dengan rapi di dalam saku bajunya. Ia tahu bahwa bukti ini akan menjadi senjatanya jika nanti ia disudutkan. Namun di lubuk hatinya yang paling dalam, Alia masih merasa kasihan pada Siska yang menjadi korban dari ego besarnya sendiri dan rasa manja yang berlebihan dari Ibu Lena yang membuatnya tidak tahu batas pergaulan di luar sana. Operasi akhirnya selesai setelah 3 jam yang sangat menegangkan. Dokter keluar dengan wajah yang sangat lelah dan mengatakan bahwa Siska berhasil selamat namun kondisinya masih sangat kritis di ruang perawatan intensif. Alia merasa sedikit lega namun kecemasannya beralih pada apa yang akan ia hadapi saat pulang nanti. Ia memutuskan untuk pulang sebentar demi mengambil pakaian ganti Siska dan menjelaskan semuanya kepada Dika secara pribadi sebelum masalah ini meluas. Alia tidak menyadari bahwa di rumah, Ibu Lena dan Dika sudah menyiapkan pengadilan yang sangat kejam bagi dirinya. Mereka sudah terlanjur diprovokasi oleh keadaan dan kebencian yang sudah mendarah daging terhadap Alia, tanpa tahu bahwa kehormatan keluarga mereka sebenarnya sudah hancur berkeping-keping di tangan anak kesayangan mereka sendiri. Alia melangkah turun dari taksi dengan kaki yang terasa sangat berat saat memasuki halaman rumah. Hujan rintik mulai turun membasahi bumi, menambah dingin suasana malam yang mencekam. Lampu teras rumah menyala terang, namun suasana di dalamnya terasa sangat sunyi dan dingin. Belum sempat Alia menyentuh gagang pintu, pintu besar itu sudah terbuka dengan kasar. Ibu Lena berdiri di sana dengan wajah yang sangat menyeramkan. Matanya melotot tajam penuh dengan api kemarahan. Di belakangnya, Dika berdiri mematung dengan tangan bersedekap. Wajahnya datar tanpa ekspresi seolah-olah Alia adalah orang asing yang tidak berarti dalam hidupnya. Ibu Lena langsung menghujani Alia dengan makian yang sangat menyakitkan hati. Ia berteriak bahwa Alia adalah istri yang tidak berguna dan menantu yang tidak tahu diuntung karena telah mempermalukan keluarga dengan menghilang di saat tamu penting datang. Ibu Lena menuduh Alia sengaja ingin menjatuhkan harga diri keluarganya di depan para kerabat,
karena tidak menyiapkan masakan yang sudah dipesan. Alia mencoba membuka mulut untuk menjelaskan bahwa ia baru saja dari rumah sakit menyelamatkan Siska. Namun Ibu Lena segera memotong pembicaraannya dengan bentakan yang lebih keras. Ibu Lena mengatakan bahwa ia tidak butuh alasan apapun dari mulut seorang pembohong seperti Alia. Dika melangkah maju satu langkah, namun bukannya menenangkan ibunya, ia justru menambah luka di hati Alia. Dika mengatakan bahwa ia sangat kecewa karena Alia tidak bisa menjaga amanah untuk tinggal di rumah dan melayani ibunya dengan baik. Dika menyebut Alia sebagai perempuan yang keras kepala dan egois, karena lebih mementingkan urusan di luar yang tidak jelas daripada kewajibannya sebagai istri manajer. Alia menangis terseduh-seduh. Air matanya menetes membasahi baju yang masih menyisakan noda darah kering milik Siska. Ia merasa sangat terhina karena kesetiaannya selama ini dibalas dengan ketidakpercayaan yang begitu kejam oleh suaminya sendiri. Puncak kemarahan Ibu Lena terjadi saat ia menarik 2 koper besar dari balik pintu dan melemparnya ke arah kaki Alia. Koper itu berisi pakaian-pakaian Alia yang sudah dikemas secara asal-asalan. Ibu Lena berteriak agar Alia segera pergi dari rumah itu dan tidak usah kembali lagi karena ia sudah muak melihat wajah Alia. Ibu Lena mengatakan bahwa rumah suci ini tidak pantas dihuni oleh perempuan yang tidak bisa diatur dan tidak memiliki sopan santun. Mendengar hal itu, Alia menatap Dika dengan pandangan memohon, berharap suaminya akan mencegah tindakan gila ibunya. Namun Dika justru membuang muka dan menyuruh Alia untuk menuruti keinginan ibunya agar suasana rumah tidak semakin kacau. Alia terduduk lemas di lantai teras sambil memeluk kopernya. Ia merasa dunia benar-benar tidak adil. Ia baru saja bertaruh nyawa menyelamatkan nyawa adik iparnya. Namun justru ia yang diperlakukan seperti binatang yang dibuang di pinggir jalan. Ibu Lena terus mencaci maki Alia di depan pintu, bahkan mulai memanggil Pak Jarwo RT dan beberapa warga yang lewat untuk menyaksikan pengusiran tersebut. Ibu Lena ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa ia adalah mertua yang tegas dan Alia adalah menantu yang bermasalah. Warga mulai berkerumun di depan pagar, berbisik-bisik melihat drama keluarga yang terjadi di malam yang dingin itu. Rasa sakit di hati Alia perlahan berubah menjadi sebuah kekuatan yang dingin. Ia menyadari bahwa pengabdiannya selama ini hanyalah sia-sia bagi orang-orang yang hatinya sudah tertutup oleh kesombongan. Alia berhenti menangis dan mulai menghapus air matanya dengan kasar. Ia berdiri dengan tegak, menatap tajam ke arah Ibu Lena yang masih terus mengoceh tentang kehormatan keluarga. Alia melihat Dika yang tetap diam membisu seolah tidak memiliki lidah untuk membela istrinya. Di saat itulah, Alia memutuskan untuk mengeluarkan kartu as yang ia simpan di dalam saku bajunya. Ia tahu bahwa kebenaran harus diungkapkan sekarang juga sebelum ia benar-benar pergi dari rumah terkutuk ini. Alia tertawa kecil yang terdengar sangat getir di telinga semua orang yang hadir. Tawa itu membuat Ibu Lena terdiam sejenak, karena merasa aneh melihat menantunya yang baru saja menangis tiba-tiba tertawa. Alia menatap Ibu Lena dan Dika bergantian dengan pandangan yang penuh dengan penghinaan. Ia mengatakan bahwa ia merasa sangat kasihan kepada mereka yang merasa paling suci namun sebenarnya sedang hidup di atas tumpukan bangkai yang sangat busuk. Alia memegang erat tas kecilnya yang berisi bukti-bukti aib Siska, bersiap untuk meruntuhkan tembok kesombongan yang selama ini diagung-agungkan oleh mertuanya tersebut. Ibu Lena semakin geram dan menantang Alia untuk bicara lebih jelas. Ia menuduh Alia sudah gila karena berani menghina keluarganya yang terhormat. Pak Jarwo RT mencoba menengahi namun Ibu Lena tetap bersikeras agar Alia segera angkat kaki dari wilayah tersebut. Alia menarik napas panjang, mengumpulkan seluruh keberaniannya untuk meledakkan bom waktu yang selama ini disembunyikan oleh Siska. Ia tahu bahwa setelah kata-kata ini keluar dari mulutnya, kehidupan keluarga Ibu Lena tidak akan pernah sama lagi. Alia maju selangkah mendekati Ibu Lena hingga wajah mereka hampir bersentuhan, siap untuk membongkar kebenaran yang akan membuat muka mertuanya itu pucat pasi di depan seluruh warga. Alia menatap wajah Ibu Lena dengan tatapan yang sangat dingin dan tajam. Sebuah keberanian yang belum pernah ia tunjukkan selama bertahun-tahun tinggal di rumah itu. Suasana di teras menjadi sangat sunyi. Bahkan rintik hujan seolah berhenti berbunyi karena ketegangan yang memuncak. Alia kemudian berteriak dengan suara yang menggelegar sehingga seluruh warga yang berkerumun di pagar rumah bisa mendengar dengan sangat jelas.
Alia mengatakan bahwa alasan ia terlambat pulang dan tidak sempat memasak adalah karena ia baru saja mengantarkan Siska ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Ibu Lena tertawa mengejek dan menyebut Alia sedang mengarang cerita fiksi untuk menarik simpati warga agar tidak diusir. Ibu Lena terus mencaci Alia dan mengatakan bahwa Siska adalah anak yang saleha serta terhormat. Tidak mungkin berada di rumah sakit tanpa sepengetahuannya. Namun Alia segera merogoh saku bajunya dan mengeluarkan selembar kertas rujukan medis serta beberapa foto hasil USG milik Siska yang ia temukan. Alia melempar foto-foto itu tepat ke arah wajah Ibu Lena hingga jatuh berserakan di lantai teras. Alia berteriak bahwa anak emas yang selalu dibanggakan oleh Ibu Lena itu baru saja melakukan aborsi haram di tempat Mbah Durgani. Alia menjelaskan dengan lugas bahwa ia menemukan Siska terkapar bersimbah darah karena pendarahan hebat akibat janin yang dipaksa keluar secara ilegal. Mendengar kata aborsi, wajah Ibu Lena yang tadinya merah karena amarah seketika berubah menjadi pucat pasi seputih kapas. Bibir Ibu Lena bergetar hebat dan ia hampir saja terjatuh jika tidak segera berpegangan pada pilar rumah. Para tetangga yang mendengar hal itu langsung riuh dengan bisikan-bisikan yang sangat menyudutkan keluarga tersebut. Pak Jarwo RT tampak terkejut dan segera mendekat untuk melihat bukti-bukti yang dilempar oleh Alia. Alia tidak berhenti sampai di situ. Ia menunjuk ke arah Dika dan mengatakan bahwa suaminya adalah pria pengecut yang tidak tahu apa yang terjadi pada adiknya sendiri, karena hanya sibuk memuja egonya sebagai seorang manajer. Alia membeberkan bahwa Donald, pria yang selama ini dianggap calon menantu kaya oleh Ibu Lena, telah melarikan diri dan meninggalkan Siska dalam kondisi sekarat di pinggir jalan raya. Alia menceritakan betapa hancurnya perasaan dia saat harus membopong Siska sendirian ke rumah sakit sementara keluarga di rumah ini justru sibuk mengemasi kopernya untuk mengusirnya. Ibu Lena mulai meracau tidak percaya dan mengatakan bahwa itu semua adalah fitnah jahat dari Alia. Namun Alia segera menunjukkan pesan singkat di ponsel rumah yang berisi janji temu aborsi tersebut. Alia menantang Ibu Lena untuk menelepon rumah sakit sekarang juga jika masih tidak percaya pada kenyataan pahit tersebut. Dika yang sedari tadi dia mulai merasa panik dan mencoba merebut ponsel yang dipegang Alia. Namun Alia dengan sigap menghindar. Alia mengatakan bahwa Dika sudah terlambat untuk peduli, karena sekarang seluruh warga sudah tahu betapa busuknya rahasia yang selama ini ditutupi dengan topeng kesucian. Ibu Lena mulai menangis histeris, namun bukan tangisan sedih karena kondisi Siska, melainkan tangisan malu karena aib keluarganya terbongkar di depan umum. Ibu Lena terus memohon agar warga bubar, namun Pak Jarwo RT justru meminta penjelasan lebih lanjut karena hal ini sudah menyangkut tindakan kriminal aborsi ilegal di wilayahnya. Alia mengambil kopernya dengan gerakan yang tenang seolah-olah beban berat di pundaknya baru saja terangkat. Ia menatap Ibu Lena yang kini bersimpuh di lantai meratapi nasibnya yang malang. Alia mengatakan bahwa ia tidak akan pernah sudi tinggal lagi di rumah yang penuh dengan kemunafikan ini. Alia juga menegaskan bahwa ia tidak butuh harta atau status sebagai istri dari Dika jika harganya adalah martabat yang terus diinjak hidupnya. Alia merasa puas melihat wajah-wajah sombong itu kini tertunduk lesu di bawah kaki mereka sendiri, akibat ulah anak kesayangan yang selama ini mereka puja setinggi langit. Sebelum melangkah pergi keluar pagar, Alia berpesan kepada Ibu Lena bahwa mulai detik ini ia melepaskan seluruh tanggung jawabnya terhadap keluarga tersebut. Alia mengatakan agar Ibu Lena segera pergi ke rumah sakit untuk menandatangani surat operasi pengangkatan rahim Siska jika ingin anaknya tetap hidup. Informasi tentang rahim yang harus diangkat itu membuat Ibu Lena semakin histeris hingga jatuh pingsan di teras rumah. Dika mencoba menahan Alia dan memohon agar Alia tidak pergi di saat kondisi kacau seperti ini. Namun Alia menepis tangan Dika dengan kasar dan memberikan tatapan penuh kebencian yang mendalam. Alia berjalan menembus kerumunan warga dengan kepala tegak tanpa meneteskan air mata lagi. Ia merasa bebas dari penjara mental yang selama ini mengikatnya. Para tetangga memberikan jalan bagi Alia dengan tatapan yang kini penuh dengan rasa kasihan sekaligus hormat, karena keberaniannya mengungkap kebenaran. Alia masuk ke dalam taksi yang baru saja datang menjemputnya dan meninggalkan rumah besar itu tanpa menoleh sedikit pun ke belakang. Ia tahu bahwa badai besar baru saja menghantam keluarga Ibu Lena, dan itu adalah hasil dari benih kesombongan serta ketidakadilan yang selama ini mereka tanam sendiri terhadap dirinya. Alia duduk di dalam taksi yang melaju perlahan meninggalkan komplek perumahan itu. Melalui kaca jendela yang mulai berembun karena hujan,
Ia melihat siluet Dika yang masih berdiri mematung di depan pagar, sementara warga mulai berkerumun membantu Ibu Lena yang pingsan. Tidak ada lagi rasa iba di hati Alia. Rasa sakit yang ia pendam selama ini telah berubah menjadi benteng pertahanan yang sangat kokoh. Ia memejamkan mata sejenak, menghirup udara kebebasan yang terasa sangat berbeda. Meskipun ia tidak tahu kemana tujuannya malam ini, ia yakin bahwa tempat manapun akan jauh lebih baik daripada neraka yang baru saja ia tinggalkan. Sopir taksi sesekali melirik ke arah kaca spion, melihat Alia yang duduk tenang dengan pakaian yang masih ternoda darah. Alia menyadari pandangan itu namun ia tidak peduli. Ia segera mengeluarkan ponselnya dan menghubungi orang tuanya di kampung. Dengan suara yang tenang namun tegas, ia menceritakan bahwa ia telah keluar dari rumah Dika. Alia tidak menceritakan detail aib Siska kepada orang tuanya demi menjaga perasaan mereka. Ia hanya mengatakan bahwa ia dan Dika sudah tidak ada kecocokan lagi. Orang tua Alia yang sejak dulu sudah merasa ada yang tidak beres dengan perlakuan mertua Alia, hanya bisa menghela napas panjang dan menyuruh Alia pulang ke rumah jika sudah merasa siap. Sementara itu, di teras rumah besar Ibu Lena, suasana menjadi sangat kacau. Dika akhirnya sadar dari keterpakuannya dan mencoba mengangkat tubuh ibunya masuk ke dalam rumah. Pak Jarwo RT dan beberapa warga membantu memapah Ibu Lena ke sofa ruang tamu. Begitu siuman, Ibu Lena langsung berteriak histeris menyebut nama Siska. Ia mencari-cari foto dan bukti yang tadi dilemparkan Alia. Namun bukti-bukti itu sudah diamankan oleh Pak Jarwo RT. Ibu Lena memohon kepada Pak Jarwo RT agar jangan menceritakan kejadian ini kepada siapapun. Namun ia tahu permintaan itu sia-sia karena tadi banyak sekali pasang mata yang menyaksikan dan telinga yang mendengar teriakan Alia. Dika merasa sangat malu hingga ingin rasanya ia menghilang dari permukaan bumi. Selama ini ia selalu bangga dengan jabatannya sebagai manajer dan status sosial keluarganya yang terpandang. Kini, dalam hitungan menit, semua itu hancur berantakan. Ia mencoba menelepon Alia berkali-kali namun nomor Alia sudah tidak aktif. Dika merasa sangat berdosa karena telah membiarkan ibunya mengusir Alia tanpa mendengar penjelasan istrinya terlebih dahulu. Namun, di sisi lain, ia juga marah karena Alia berani membongkar aib adiknya di depan umum. Ego Dika masih terlalu besar untuk mengakui bahwa semua ini adalah kesalahannya yang terlalu pengecut dalam bersikap. Ibu Lena terus meratapi nasibnya sambil menyalahkan Alia yang dianggapnya sengaja ingin menghancurkan keluarganya. Ia tidak melihat bahwa tindakan Siska itulah yang menjadi sumber masalah. Ibu Lena memaksa Dika untuk segera mengantarnya ke rumah sakit untuk memastikan kondisi Siska. Di dalam mobil menuju rumah sakit, Ibu Lena terus mengomel dan berencana untuk menuntut Alia karena pencemaran nama baik. Namun Dika mengingatkan ibunya bahwa Alia memegang bukti kuat berupa foto USG dan pesan singkat, sehingga jika mereka membawa ini ke jalur hukum, justru keluarga mereka yang akan semakin terpojok karena kasus aborsi ilegal Siska. Sesampainya di rumah sakit, Ibu Lena langsung berlari menuju ruang administrasi dengan penuh kesombongan, mencoba menggunakan statusnya untuk mendapatkan informasi. Namun, petugas rumah sakit bersikap dingin dan meminta Ibu Lena untuk tenang. Dokter yang menangani Siska datang dan menjelaskan kembali kondisi Siska yang sangat kritis. Dokter menekankan bahwa jika tidak ada tindakan operasi segera, nyawa Siska tidak akan tertolong. Ibu Lena yang tadinya ingin marah-marah, seketika lemas mendengar kenyataan bahwa ia harus menandatangani surat pengangkatan rahim anaknya yang baru berusia 20 tahun itu. Dika mendampingi ibunya menandatangani dokumen medis dengan tangan gemetar. Ia membayangkan bagaimana masa depan Siska setelah ini. Di koridor rumah sakit yang dingin, Dika teringat kata-kata Alia tentang Donald. Ia mencoba menghubungi nomor Donald yang ia dapatkan dari buku telepon Siska. Namun nomor itu sudah tidak aktif. Dika baru menyadari betapa ia tidak tahu apa-apa tentang kehidupan adiknya sendiri selama ini karena terlalu sibuk dengan urusan kantor dan memuja ibunya. Ia merasa gagal sebagai kakak dan juga gagal sebagai suami bagi Alia yang telah berjuang sendirian menyelamatkan Siska. Alia akhirnya memutuskan untuk menginap di sebuah hotel kecil dekat stasiun kereta api. Ia duduk di tepi tempat tidur, menatap kopernya yang terbuka. Ia mengambil pakaian bersih dan segera mandi untuk membersihkan sisa-sisa trauma hari itu. Di bawah kucuran air hangat, Alia kembali menangis. Namun kali ini adalah tangisan pelepasan.
Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ini adalah terakhir kalinya ia menangisi Dika dan keluarganya. Mulai besok, ia akan menata kembali hidupnya, jauh dari bayang-bayang Ibu Lena dan ketidakberdayaan Dika. Alia merasa bahwa meskipun ia diusir tanpa harta, ia pergi dengan membawa kembali harga diri yang selama ini dirampas darinya. Ibu Lena duduk di ruang tunggu rumah sakit dengan pandangan kosong, sementara Dika mondar-mandir dengan gelisah di depannya. Keheningan koridor rumah sakit terasa mencekam, seolah-olah setiap pasang mata perawat yang lewat sedang menghakimi mereka. Ibu Lena terus memutar-mutar tas mewahnya, mencoba mencari kekuatan dari status sosial yang selama ini ia banggakan, namun kini semuanya terasa hambar. Ia baru saja menandatangani surat operasi yang secara permanen akan mengubah hidup Siska. Rasa malu yang luar biasa kini bercampur dengan ketakutan akan masa depan anak kesayangannya. Ibu Lena tidak henti-hentinya bergumam menyalahkan Alia, menyebut menantunya itu sebagai pembawa sial yang telah merusak reputasi keluarga besarnya yang selama ini dikenal sangat religius dan terpandang. Dika berhenti melangkah dan menatap ibunya dengan perasaan campur aduk. Ia mulai merasa muak mendengar keluhan ibunya yang hanya fokus pada nama baik, sementara adiknya sedang berjuang antara hidup dan mati di dalam ruang operasi. Dika teringat bagaimana Alia selama ini selalu diam meski dihina, selalu sabar meski diperlakukan seperti pelayan. Ia mulai menyadari bahwa Alia adalah satu-satunya orang yang benar-benar peduli pada keluarganya tanpa pamrih, bahkan hingga rela menggendong Siska yang bersimbah darah di jalan raya. Namun, nasi sudah menjadi bubur. Ia telah membiarkan koper istrinya dibuang ke jalanan dan membiarkan Alia pergi tanpa perlindungan sedikit pun di tengah malam yang dingin. Tiba-tiba, ponsel Dika berdering. Itu adalah telepon dari rekan kerjanya di kantor yang menanyakan tentang kabar yang sedang beredar di grup percakapan warga komplek. Ternyata, video saat Alia membongkar aib Siska di depan rumah sudah menyebar luas. Beberapa tetangga yang merekam kejadian tersebut mulai membagikannya, dan kini jabatan Dika sebagai manajer terancam karena masalah moralitas keluarga yang menjadi sorotan publik. Dika merasa dunianya runtuh seketika. Perusahaan tempatnya bekerja sangat menjunjung tinggi citra positif, dan skandal aborsi serta pengusiran istri secara kasar adalah noda hitam yang sulit dihapus. Dika mencoba menjelaskan bahwa itu hanya masalah keluarga, namun suara di seberang telepon terdengar sangat dingin dan menyarankan Dika untuk mengambil cuti panjang sampai masalah ini mereda. Ibu Lena yang mendengar percakapan itu justru semakin histeris. Bukannya introspeksi diri, ia malah meminta Dika untuk mencari pengacara guna menuntut Alia atas pencemaran nama baik dan penyebaran informasi palsu. Ibu Lena bersikeras bahwa mereka harus membuat narasi bahwa Alia adalah istri yang berselingkuh sehingga ia diusir, dan cerita tentang Siska hanyalah fitnah belaka. Namun Dika membentak ibunya untuk pertama kali dalam hidupnya. Dika mengatakan bahwa mereka tidak bisa melawan fakta karena Alia memegang bukti rujukan medis dan foto-foto yang tidak bisa dibantah. Dika menyadari bahwa setiap langkah hukum yang mereka ambil justru akan semakin membongkar borok keluarga mereka sendiri ke permukaan yang lebih luas. Di tempat lain, Alia terbangun dengan perasaan yang jauh lebih tenang meski matanya masih sembab. Ia memutuskan untuk tidak langsung pulang ke kampung halaman. Ia ingin memastikan bahwa urusan hukum perdatanya dengan Dika selesai dengan bersih. Alia menghubungi seorang rekan lamanya yang bekerja di bidang hukum untuk berkonsultasi mengenai hak-haknya setelah diusir secara sepihak. Alia tidak menginginkan harta gonogini yang berlebihan. Ia hanya ingin dokumen-dokumen pribadinya dikembalikan dan perceraian diproses secepat mungkin. Alia merasa bahwa setiap detik yang ia habiskan sebagai istri Dika adalah penghinaan bagi martabatnya sebagai seorang perempuan. Alia kemudian pergi ke sebuah kafe kecil untuk menenangkan diri. Di sana, ia tanpa sengaja melihat berita lokal di media sosial tentang kehebohan di komplek perumahannya semalam. Komentar-komentar netizen sangat menyudutkan keluarga Ibu Lena. Banyak yang memuji keberanian Alia karena telah mengungkap kemunafikan mertuanya. Alia tersenyum tipis, bukan karena senang melihat penderitaan orang lain, tapi karena ia merasa keadilan sedang berjalan dengan sendirinya tanpa ia perlu mengotori tangannya lebih jauh. Ia merasa bahwa Tuhan sedang menunjukkan kepada semua orang bahwa kesucian yang dipamerkan Ibu Lena selama ini hanyalah topeng plastik yang mudah meleleh saat terkena api kebenaran. Sore harinya,
Dika mencoba mendatangi hotel tempat Alia menginap setelah melacak transaksi kartu kredit yang sempat digunakan Alia sebelum diblokir oleh Ibu Lena. Dika berdiri di lobi hotel dengan wajah memelas, berharap bisa membujuk Alia untuk pulang demi meredam amarah publik. Dika berjanji akan memberikan kamar sendiri bagi Alia dan melindunginya dari kemarahan ibunya. Namun, saat Alia turun dan menemui Dika di lobi, tatapan Alia sangat datar dan tidak ada lagi binar cinta di sana. Alia mengatakan dengan suara lugas bahwa ia tidak akan pernah kembali ke rumah yang temboknya dibangun dari ego dan caci maki. Alia meminta Dika untuk segera menandatangani surat cerai yang akan dikirimkan oleh pengacaranya esok hari. Dika mencoba memegang tangan Alia, namun Alia menariknya dengan cepat seolah terkena najis. Alia mengingatkan Dika bahwa saat ia menangis di bawah hujan memohon bantuan, Dika justru memalingkan muka. Alia menegaskan bahwa ia bukan lagi Alia yang bisa ditindas dengan kata-kata kasar. Sebelum pergi meninggalkan Dika yang terpaku di lobi, Alia memberikan satu pesan terakhir yang sangat menohok. Ia mengatakan bahwa Dika tidak perlu mengkhawatirkan Alia, melainkan harus mengkhawatirkan Ibu Lena yang kini harus menanggung malu seumur hidup karena anak emasnya telah kehilangan masa depan akibat didikan yang salah. Alia melangkah pergi dengan anggun, meninggalkan Dika yang kini benar-benar menyadari bahwa ia telah kehilangan berlian demi membela seonggok batu kali yang keras kepala. Ibu Lena kembali ke rumah besar itu dengan tubuh yang tampak lebih bungkuk dari biasanya. Rumah yang biasanya menjadi simbol kejayaannya sebagai wanita terpandang di lingkungan itu, kini terasa seperti penjara yang menyesakan. Saat mobil yang dikendarai Dika memasuki gerbang, beberapa tetangga yang sedang berkumpul di depan rumah Pak Jarwo RT seketika terdiam dan menoleh dengan tatapan sinis. Ibu Lena mencoba menutupi wajahnya dengan syal mahal, namun ia bisa merasakan desas-desus itu menembus kaca mobil. Ia mendengar kata aborsi dan dukun urut sayup-sayup terbawa angin. Hancur sudah seluruh reputasi yang ia bangun selama puluhan tahun hanya dalam satu malam karena kelakuan Siska dan keberanian Alia bicara. Dika membantu ibunya turun dari mobil, namun Ibu Lena menepis tangan anaknya itu. Amarah Ibu Lena kini beralih kepada Dika. Ia menyalahkan Dika karena dianggap tidak becus mendidik adik sendiri dan terlalu lemah menghadapi Alia. Di dalam rumah, Ibu Lena mulai menghancurkan beberapa pajangan kristal di ruang tamu untuk meluapkan rasa malunya. Ia berteriak bahwa semua ini adalah salah Alia yang tidak tahu cara menjaga rahasia keluarga. Ibu Lena masih tetap dalam pendiriannya bahwa Alia adalah musuh utama yang harus dihancurkan. Ia memerintahkan Dika untuk menghubungi koneksi hukumnya agar bisa memenjarakan Alia atas tuduhan fitnah, meskipun Dika sudah berulang kali mengatakan bahwa bukti medis itu nyata. Di rumah sakit, Siska akhirnya sadar dari pengaruh obat bius. Wajahnya yang dulu cantik dan selalu dipenuhi riasan mahal, kini pucat pasi dan terlihat sangat kuyu. Siska menangis histeris saat perawat memberitahu bahwa ia telah menjalani operasi besar dan tidak akan pernah bisa memiliki keturunan lagi. Siska mencari Donald, namun perawat mengatakan bahwa tidak ada pria yang datang menjenguknya selain Dika dan ibunya. Siska merasa dunia benar-benar berakhir baginya. Ia teringat bagaimana selama ini ia sering menghina Alia dan menyebutnya wanita tidak berkelas. Padahal justru Alia yang menemukannya di jalan raya saat ia sedang sekarat dan ditinggalkan oleh Donald yang ia puja. Donald sendiri ternyata sudah melarikan diri keluar kota. Ia tidak mau berurusan dengan hukum atau menanggung biaya rumah sakit Siska. Donald adalah seorang pengecut yang hanya menginginkan kesenangan tanpa mau bertanggung jawab. Ia bahkan telah memblokir semua kontak keluarga Siska. Dika yang mencoba mencari Donald ke apartemennya hanya menemukan ruangan kosong. Dika merasa sangat terpukul karena ia pun dulu sering membanggakan Donald kepada kolega kantornya sebagai calon adik ipar yang sukses di bidang properti. Ternyata, seluruh identitas Donald adalah palsu dan ia hanyalah seorang penipu yang mengincar harta keluarga Ibu Lena melalui Siska. Keesokan harinya, Pak Jarwo RT datang bertamu ke rumah Ibu Lena. Kedatangannya bukan untuk bersilaturahmi, melainkan untuk menyampaikan keberatan warga. Banyak warga yang merasa keberatan karena rumah Ibu Lena dianggap telah mencemari nama baik lingkungan dengan skandal moral yang sangat berat. Pak Jarwo RT secara halus menyarankan agar keluarga Ibu Lena tidak banyak melakukan aktivitas di luar rumah untuk sementara waktu demi menjaga kondusivitas. Ibu Lena merasa sangat terhina dengan teguran itu.
Ia yang biasanya menjadi pemimpin di setiap kegiatan sosial kini justru diminta untuk mengurung diri. Martabatnya benar-benar diinjak-injak oleh kenyataan yang tidak bisa ia hindari lagi. Alia di tempat peristirahatannya mulai mengemasi barang-barang pentingnya. Ia baru saja menyelesaikan pertemuan dengan pengacaranya. Alia merasa jauh lebih ringan setelah menyerahkan semua urusan perceraian dan pembagian aset pribadi kepada ahlinya. Ia tidak ingin lagi ada kontak langsung dengan Dika. Alia juga menerima banyak pesan dukungan dari beberapa warga yang dulu melihatnya ditindas. Mereka meminta maaf karena selama ini hanya dia melihat Alia diperlakukan buruk oleh Ibu Lena. Dukungan ini membuat Alia sadar bahwa kejujuran memang menyakitkan di awal, namun akan memberikan kedamaian yang luar biasa pada akhirnya. Dika yang berada di kantor merasa seperti orang asing. Rekan-rekan kerjanya yang biasanya menyapa dengan hormat kini terlihat berbisik-bisik saat ia lewat. Direktur utama perusahaan memanggil Dika ke ruangannya. Sang direktur utama menyampaikan bahwa perusahaan tidak bisa mentoleransi skandal yang sedang viral di media sosial, terutama yang menyangkut kekerasan dalam rumah tangga berupa pengusiran istri dan kasus aborsi yang sedang diselidiki pihak berwajib. Dika secara resmi diminta untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai manajer guna menjaga nama baik instansi. Dika terduduk lemas di kursi kerjanya. Dalam sekejap, ia kehilangan istri yang setia, jabatan yang prestisius, dan harga diri yang ia banggakan. Sore itu, rumah besar Ibu Lena terlihat sangat gelap. Lampu-lampu tidak dinyalakan dengan sengaja agar orang-orang mengira tidak ada orang di rumah. Ibu Lena duduk di pojok kamar sambil memeluk lututnya. Ia baru saja menerima kabar bahwa Dika kehilangan pekerjaan dan Siska mengalami depresi berat di rumah sakit. Kesombongan yang selama ini ia pakai sebagai baju kebesaran kini telah berubah menjadi kain kafan yang membungkus seluruh hidupnya. Ia mulai menyadari bahwa ia telah membuang menantu yang sangat tulus demi membela kebusukan yang ia anggap sebagai mahkota. Namun, kesadaran itu datang terlambat karena Alia sudah tidak akan pernah bisa kembali lagi ke dalam hidupnya. Dika pulang ke rumah dengan langkah gontai setelah membawa kotak berisi barang-barang pribadinya dari kantor. Ruang tamu yang biasanya selalu rapi dan wangi, kini terlihat berantakan dengan pecahan pajangan kristal yang masih berserakan di lantai. Ibu Lena duduk di sofa dengan rambut yang kusut, tidak lagi terlihat seperti wanita sosialita yang anggun. Begitu melihat Dika membawa kotak barang, Ibu Lena bertanya dengan suara serak apakah benar Dika telah kehilangan pekerjaannya. Dika hanya mengangguk tanpa kata, lalu menjatuhkan diri di kursi dengan wajah yang tertutup kedua telapak tangannya. Ibu Lena seketika meraung histeris, menyalahkan keadaan dan tak henti-hentinya mengutuk Alia yang dianggapnya sebagai dalang dari semua kesialan ini. Kemarahan Ibu Lena semakin menjadi saat ia menerima tagihan biaya rumah sakit Siska yang membengkak karena prosedur operasi darurat dan perawatan intensif. Tabungan keluarga yang selama ini dianggap aman ternyata tidak cukup untuk menutupi gaya hidup mewah Siska dan Ibu Lena. Apalagi sekarang Dika sudah tidak memiliki penghasilan sebagai manajer. Ibu Lena mencoba menghubungi beberapa temannya untuk meminjam uang, namun tak satu pun dari mereka yang mengangkat telepon. Mereka yang biasanya menjilat dan mendekat saat Ibu Lena mengadakan pesta, kini seolah lenyap ditelan bumi setelah mendengar berita miring tentang keluarga tersebut. Ibu Lena tersadar bahwa selama ini ia dikelilingi oleh orang-orang yang hanya memuja hartanya, bukan dirinya. Di rumah sakit, kondisi psikis Siska semakin memburuk. Ia sering berteriak-teriak ketakutan setiap kali pintu kamarnya terbuka, mengira bahwa polisi datang untuk menangkapnya atas tindakan aborsi ilegal. Siska juga mengalami trauma mendalam setiap kali melihat perutnya yang kini memiliki luka bekas operasi besar. Ia mulai menyalahkan ibunya karena terlalu membebaskannya bergaul dengan Donald demi mengejar status sosial. Siska merasa ibunya lebih mencintai nama baik keluarga daripada dirinya sendiri. Hubungan antara anak dan ibu yang dulu sangat harmonis karena saling memanjakan, kini berubah menjadi penuh dengan rasa saling menyalahkan yang sangat tajam. Dika mencoba mendatangi kantor pengacara Alia untuk memohon agar gugatan cerai dicabut atau setidaknya ditunda. Ia berharap Alia mau kembali demi membantu mengurus Siska dan memulihkan nama baik keluarga. Namun, pengacara Alia dengan sangat profesional menolak pertemuan tersebut dan mengatakan bahwa Alia sudah tidak ingin memiliki hubungan apapun dengan keluarga Dika.
Pengacara itu juga menyerahkan surat tuntutan pembagian aset berupa pengembalian uang tabungan pribadi Alia yang selama ini digunakan untuk keperluan rumah tangga tanpa seizinnya. Dika terkejut melihat angka yang dituntut Alia, karena ternyata selama ini Alia diam-diam mencatat setiap pengeluaran yang ia bantu dari hasil usahanya sendiri sebelum menikah. Pak Jarwo RT kembali datang ke rumah Ibu Lena dengan membawa surat dari kepolisian. Ternyata, pihak berwajib sedang melakukan penyelidikan terhadap praktik Mbah Durgani, dan nama Siska muncul dalam catatan pasien sang dukun urut. Ibu Lena hampir pingsan saat mengetahui bahwa urusan ini tidak hanya berhenti pada malu secara sosial, tetapi juga masuk ke ranah hukum pidana. Pak Jarwo RT memberikan nasihat agar keluarga Ibu Lena bersikap kooperatif dan berhenti bersikap sombong di depan warga jika ingin mendapatkan sedikit simpati. Ibu Lena hanya bisa tertunduk lesu. Tidak ada lagi kata-kata tajam yang biasanya ia lontarkan untuk membalas ucapan orang lain. Malam harinya, Dika mencoba mencari keberadaan Donald melalui bantuan beberapa teman lama yang mengenal dunia malam. Ia menemukan fakta yang sangat menyakitkan bahwa Donald sebenarnya adalah seorang residivis kasus penipuan yang memang sering mengincar wanita dari keluarga kaya namun kurang pengawasan. Dika merasa sangat bodoh karena selama ini ia pun terpesona dengan cara bicara Donald yang terlihat seperti direktur utama perusahaan besar. Ia menyadari bahwa seluruh keluarganya telah diperdaya oleh seorang penipu, karena mereka terlalu fokus pada penampilan luar dan status sosial. Kebencian Dika kepada dirinya sendiri semakin mendalam, menyadari betapa ia telah menukar istri yang tulus dengan kehancuran yang total. Alia yang kini tinggal di sebuah apartemen sewa di luar kota mulai merintis kembali usaha cateringnya yang sempat mati suri selama ia menjadi istri Dika. Ia merasa energinya kembali pulih. Ia mendapatkan banyak pesanan dari teman-teman lamanya yang merasa simpati dan ingin membantu Alia bangkit. Alia tidak pernah lagi melihat media sosial atau mencari tahu kabar tentang keluarga Ibu Lena. Baginya, masa lalu itu sudah ia bungkus rapat dan ia buang jauh-jauh. Ia belajar bahwa kesabaran memang ada batasnya, dan saat batas itu dilewati, ia harus berani mengambil keputusan besar demi menyelamatkan dirinya sendiri dari kehancuran yang lebih parah. Dika terduduk di lantai kamar yang gelap sambil menatap surat panggilan dari kepolisian yang tergeletak di samping botol minuman keras yang sudah kosong. Kehidupannya benar-benar berada di titik nadir setelah kehilangan segala hal yang ia banggakan. Kehancuran karirnya sebagai manajer ternyata hanya awal dari rentetan musibah yang lebih besar. Ia harus menghadapi kenyataan bahwa ia kini menjadi bahan cemoohan di kantor lamanya dan di lingkungan rumahnya sendiri. Dika mencoba menghubungi beberapa relasi bisnisnya untuk meminta bantuan pekerjaan. Namun semua pintu seolah tertutup rapat begitu mereka mengetahui skandal yang menimpa keluarganya. Tidak ada lagi orang yang mau berurusan dengan keluarga yang namanya sudah tercemar oleh kasus aborsi ilegal dan perlakuan kasar terhadap istri. Ibu Lena semakin hari semakin kehilangan kewarasannya karena tekanan sosial yang begitu berat. Ia kini menderita serangan kecemasan akut dan sering berhalusinasi mendengar suara Alia yang sedang tertawa mengejeknya. Setiap kali ada ketukan di pintu rumah, Ibu Lena akan gemetar ketakutan, mengira bahwa itu adalah polisi atau penagih utang. Untuk menutupi biaya hidup dan pengobatan Siska yang masih depresi, Ibu Lena terpaksa menggadaikan sertifikat rumah besar mereka kepada seorang rentenir, karena bank menolak pengajuan pinjamannya, akibat status pekerjaan Dika yang sudah tidak ada. Kesombongan Ibu Lena benar-benar telah melucuti harta bendanya satu persatu hingga ia kini harus berhemat untuk urusan makan sehari-hari, sesuatu yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Siska akhirnya diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Namun ia pulang ke rumah yang tidak lagi terasa seperti istana. Ia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa rahimnya telah diangkat dan ia tidak akan pernah bisa menjadi seorang ibu. Penyesalan mendalam menghantui Siska setiap malam saat ia teringat bagaimana ia dulu menghambur-hamburkan uang dan waktu untuk Donald yang ternyata hanya seorang penipu. Siska sering mengurung diri di kamar dan menolak untuk bertemu dengan siapapun, termasuk Ibu Lena. Hubungan ibu dan anak itu kini retak karena Siska merasa ibunya adalah penyebab ia menjadi wanita yang haus akan pengakuan sosial, hingga terjerumus dalam pergaulan bebas. Siska merasa hidupnya sudah berakhir di usia yang masih sangat muda. Proses hukum terhadap Mbah Durgani mulai memasuki babak persidangan, dan Siska dipanggil sebagai saksi kunci. Ibu Lena berusaha keras menyuap beberapa pihak agar nama Siska tidak dipublikasikan di media.
Namun ia sudah tidak memiliki kekuatan finansial maupun relasi untuk melakukan hal tersebut. Berita persidangan itu muncul di surat kabar lokal dengan inisial yang sangat jelas merujuk pada keluarga Ibu Lena. Martabat keluarga yang selama ini dijaga dengan segala cara, kini hancur berkeping-keping di depan mata hukum. Pak Jarwo RT pun akhirnya meminta Dika untuk segera mengosongkan rumah tersebut jika mereka tidak bisa menjaga ketertiban. Karena warga mulai merasa tidak nyaman dengan banyaknya wartawan yang sering mengintai di sekitar komplek. Dika mencoba sekali lagi mendatangi Alia. Kali ini ia pergi ke kota tempat Alia tinggal setelah mendapatkan informasi dari seorang teman. Dika menunggu di depan ruko yang kini menjadi pusat bisnis catering Alia yang sedang berkembang pesat. Saat melihat Alia keluar dari ruko dengan pakaian yang rapi dan wajah yang berseri-seri, Dika merasa dadanya sesak oleh penyesalan. Alia tampak jauh lebih cantik dan berwibawa sejak lepas dari kungkungan Ibu Lena. Dika mendekat dan berlutut di depan Alia, memohon pengampunan dan meminta Alia untuk kembali menyelamatkan keluarganya dari kebangkrutan. Dika berjanji akan memberikan segalanya jika Alia mau mencabut gugatan cerainya dan kembali menjadi istrinya. Alia hanya menatap Dika dengan pandangan yang penuh rasa kasihan, bukan lagi cinta atau kebencian. Alia mengatakan bahwa ia sudah memaafkan Dika di dalam hatinya. Namun maaf tidak berarti ia harus kembali ke dalam lubang yang sama. Alia menegaskan bahwa kebahagiaan yang ia rasakan sekarang adalah hasil dari keberaniannya untuk pergi dan berdiri di atas kakinya sendiri. Alia juga menyampaikan bahwa semua aset yang ia tuntut adalah haknya yang sah secara hukum perdata, dan ia tidak akan mundur satu langkah pun. Alia meminta Dika untuk berhenti mengejarnya dan mulai belajar menjadi pria yang bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri tanpa harus mengandalkan wanita untuk membereskan kekacauan yang ia buat. Setelah pertemuan singkat itu, Dika pulang dengan perasaan hancur yang tak terlukiskan. Ia menyadari bahwa Alia bukan lagi wanita lemah yang bisa ia kontrol dengan kata-kata manis atau intimidasi dari ibunya. Dika melihat bayangannya di kaca spion mobil dan ia tidak lagi mengenali pria yang ada di sana. Pria itu kini hanyalah seorang pengangguran dengan beban utang yang menumpuk dan keluarga yang hancur. Ia teringat kembali saat ia diam membisu ketika Alia diusir oleh ibunya di bawah hujan. Saat itu ia merasa menang. Namun sekarang ia sadar bahwa saat itulah ia sebenarnya sudah kalah telak dalam menjalani ujian sebagai seorang lelaki sejati. Malam itu, Dika mendapati Ibu Lena sedang duduk di lantai ruang tamu sambil memeluk foto keluarga mereka yang lama. Ibu Lena menangis tanpa suara, menyadari bahwa rumah besar ini kemungkinan besar akan segera disita oleh rentenir karena mereka tidak mampu membayar bunga yang terus membengkak. Tidak ada lagi pelayan yang membantu. Tidak ada lagi makanan mewah di meja makan. Mereka kini harus menghadapi pahitnya kenyataan hidup tanpa perlindungan status sosial. Ibu Lena menatap Dika dan bertanya dengan lirih apakah Alia mau kembali. Namun Dika hanya menggelengkan kepala dengan lemah. Mereka berdua terdiam dalam kegelapan, meratapi mahkota palsu yang kini telah hancur menjadi debu di tangan mereka sendiri. Rumah besar yang dulu menjadi kebanggaan Ibu Lena akhirnya ditempeli stiker penyitaan oleh pihak bank dan rentenir. Pemandangan itu menjadi tontonan warga sekitar yang selama ini sering sakit hati karena kesombongan keluarga tersebut. Dika hanya bisa berdiri lesu di pinggir jalan sambil memegangi satu tas ransel berisi sisa pakaiannya. Ia tidak lagi memiliki apa-apa. Bahkan mobil yang dulu ia banggakan sebagai manajer pun sudah ditarik karena kredit yang macet. Ibu Lena duduk di atas trotoar dengan wajah yang terlihat jauh lebih tua dari usia aslinya. Ia terus menggumamkan nama Siska dan Alia secara bergantian. Kesombongannya telah lenyap, digantikan oleh kehampaan yang sangat dalam dan rasa malu yang tidak akan pernah hilang seumur hidupnya. Siska terpaksa dibawa ke panti rehabilitasi sosial, karena kondisi mentalnya yang semakin tidak stabil setelah sidang kasus Mbah Durgani selesai. Siska divonis bersalah namun diberikan keringanan hukuman berupa pengawasan karena kondisi kesehatannya. Namun, luka yang paling berat bagi Siska adalah kenyataan bahwa ia kini dijauhi oleh semua teman-teman pergaulannya. Donald tidak pernah ditemukan, dan Siska harus menerima kenyataan bahwa hidupnya hancur karena mengejar cinta palsu dan validasi sosial yang semu. Ia menghabiskan hari-harinya dengan tatapan kosong, meratapi rahimnya yang sudah hilang dan masa depannya yang kini tinggal puing-puing. Alia resmi menyandang status janda setelah pengadilan agama mengabulkan seluruh gugatannya. Pada hari pembacaan putusan,
Alia tidak datang ke pengadilan. Ia lebih memilih untuk fokus pada pembukaan cabang kedua bisnis cateringnya yang semakin sukses. Alia kini dikenal sebagai direktur utama dari sebuah perusahaan kuliner yang berkembang pesat. Ia tidak hanya sukses secara finansial, tetapi juga aktif dalam kegiatan sosial membantu perempuan-perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Alia membuktikan bahwa pengusiran yang ia alami di bawah hujan malam itu bukanlah akhir, melainkan sebuah pintu gerbang menuju kemuliaan yang sesungguhnya. Dika akhirnya bekerja sebagai buruh kasar di sebuah gudang logistik di pinggiran kota untuk menyambung hidup dan membiayai pengobatan ibunya yang kini sakit-sakitan. Setiap kali ia mengangkat beban berat di pundaknya, ia teringat betapa ringannya beban itu dibandingkan rasa bersalahnya kepada Alia. Ia kini tinggal di sebuah kontrakan sempit yang panas dan pengap. Sangat kontras dengan rumah mewah yang dulu ia huni. Dika belajar arti kerja keras dan kejujuran dari titik nol. Sesuatu yang seharusnya ia pelajari sejak dulu jika ia tidak terlalu silau dengan jabatan dan tekanan ibunya. Ibu Lena kini menghabiskan masa tuanya di sebuah kamar kecil di rumah kontrakan Dika. Ia sering duduk di depan pintu sambil melihat orang-orang lewat, berharap ada satu orang saja yang mau menyapanya dengan hormat seperti dulu. Namun, orang-orang hanya lewat tanpa menoleh. Ia kini sadar bahwa kehormatan yang ia miliki dulu hanyalah pinjaman dari harta, bukan karena kebaikan budi pekertinya. Setiap kali ia makan masakan sederhana yang dibeli Dika dari warung, ia teringat betapa nikmatnya masakan Alia yang dulu selalu ia hina dan ia buang ke tempat sampah. Penutup cerita ini ditandai dengan momen di mana Alia secara tidak sengaja berpapasan dengan Dika di sebuah pasar tradisional, saat ia sedang mensurvei bahan baku catering. Dika yang sedang mengangkut karung beras tampak kotor dan berkeringat, sementara Alia tampak sangat anggun dan berwibawa. Mereka sempat beradu pandang selama beberapa detik. Dika menundukkan kepala karena malu, sementara Alia hanya memberikan senyum tipis sebagai tanda bahwa ia sudah benar-benar berdamai dengan masa lalunya. Alia berlalu dengan mobilnya yang nyaman, meninggalkan Dika yang masih harus berjuang dengan beban di pundaknya. Keadilan mungkin tidak selalu datang dalam bentuk jeruji besi, namun ia selalu datang dalam bentuk cermin yang memaksa kita melihat siapa diri kita sebenarnya. Keluarga Ibu Lena hancur bukan karena orang lain, melainkan karena akar kesombongan dan ketidakadilan yang mereka siram setiap hari. Alia, sang istri setia yang dikhianati, kini telah menemukan mahkota sejatinya yang tidak bisa dirampas oleh siapapun, yaitu harga diri dan kemandirian. Kebenaran telah menang, dan aib yang coba disembunyikan dengan cara menindas orang lain justru menjadi bumerang yang menghancurkan pelakunya sendiri hingga tidak bersisa. Cerita ini mengajarkan kepada kita bahwa jabatan dan harta hanyalah titipan yang bisa diambil dalam sekejap jika kita menggunakannya untuk menindas sesama. Seorang suami yang tidak berani membela kebenaran demi istrinya adalah suami yang gagal menjalankan amanah Tuhan. Selain itu, memanjakan anak secara berlebihan tanpa menanamkan nilai moral hanya akan menciptakan bom waktu yang akan menghancurkan nama baik keluarga di kemudian hari. Jangan pernah meremehkan orang yang diam saat dizalimi, karena saat mereka bicara, dunia akan tahu betapa busuknya kebohongan yang selama ini dijaga. Bagaimana menurut kalian? Apakah tindakan Alia membongkar aib Siska di depan warga sudah tepat sebagai bentuk pembelaan diri? Atau haruskah Alia tetap diam menjaga aib tersebut meskipun ia diusir secara kasar? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa bagikan cerita ini agar menjadi pelajaran bagi para mertua dan suami di luar sana, agar selalu menghargai ketulusan seorang istri.